dosa sing wis lewat lan dosa sing arep teka niku di ngapura kalih Gusti Allah. Lah setipe apa setipe untuk menghapus dosa itu? Tip eke napa? Tip eke amalan pada sholatil Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahifah kita 118 masih bab sholat Jumat dan beberapa amalan ya. Dan setelah Jumat dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini salah satu amalan selesai melakukan sholat Jumat. Di bar Jumatan kuwi ya 2 khutbah dan 2 rakaat sholatnya. Menika setelah selesai sholat Jumat mau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibnu Sunni. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ba'da sholatil jumu'ati qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin a'adzahu bihallahu minasu'i ila jum'atil ukhra. An Aisyah ayruya an Aisyah diriwayatake saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, radhiya muga paring ridho sapa Allah anha saking Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah satu di antara ulama sahabat garwane Kanjeng Nabi, perempuan yang sangat cerdas. Nggih. Jikalau dikumpulkan ilmunya semua istri Nabi dan semua perempuan sedunia dibandingkan dengan ilmunya satu Aisyah, masih banyak atau masih apa? Masih kuat atau masih banyak Siti Aisyah. Saking cerdasnya Siti Aisyah. Dawuh Siti Aisyah anna nabiyya ing teman sadurunge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi. Dawuhipun Siti Aisyah, Nabi dawuh ngene. Man qara'a, man utawi sapane wong. Qara'a iku lamun maca sapa man. Ba'da sholatil jumu'ati ing dalem sakwise salat Jumat. Maca kul huwallahu ahad ing kul huwallahu ahad. Wa kul a'udzu birabbil falaq lan maca ing kul a'udzu birabbil falaq. Wa kul a'udzu birabbin nas lan maca ing kul a'udzu birabbin nas. Macane sab'a marratin kelawan 7 ambalan, 7 kali masing-masing surat wau. Maka dawuhe Kanjeng Nabi a'adahu mongko jaga, mongko ngreksa, mongko melindungi hu ing man biha sebab lantaran kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq lan kul a'udzu birabbin nas, dijaga dilindungi minasui saking keelekan
ilal jumu'ati tumeka maring Jumat al-ukhra kang liya. Dari Jumat ke Jumat lain selama 1 minggu dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dari asyuk, segala sesuatu yang buruk zahir maupun batin, dengan perantara berwasilah berdoa ba'da sholatil Jum'ah al-Ikhlas 3 kali, al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ini salah satu amalan napa? Salah satu amalan dari sholat Jumat itu. Al-Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Basyirin Nadhir juz 2 sahifah 179. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setelah sholat Jumat sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari keburukan hingga Jumat yang akan datang. Niki tertulis, tercantum di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Basyir An-Nadhir juz 2 halaman 179. Mbok diamalke dereng bit. Mbok diamalke dereng apa sebab ora diamalke dereng ngertos. Enak nggih, dereng ngertos. Mulai sekarang Jumat yang akan datang diamalkan. Bismillah. Dapat ilmu sedikit diamalkan sedikit, dapat ilmu banyak diamalkan banyak. Dipraktekke, karena tuntutan ilmu itu diamalkan. Karena dulu pernah ada seorang sing dia dipilih oleh seorang wali besar. Ternyata dia menjadi badalnya, penggantinya. Jebule piyambakipun buta, wonge wuta. Piyambakipun punya satu prinsip yang sangat kuat. Napa prinsipe? Sehari saya harus dapat 1 ilmu dan saya amalkan. Wis rasa oke untuk 1 ilmu dan diamalkan. Itu memang bayangke umure piro berarti ilmune piro. Nek buagi napa mboten? Ya akhiripun dapat alim sekali, alim dan amil. Dia alim, pinter dan mengamalkan kepinterannya, sehingga dia ditunjuk oleh wali tadi sebagai penggantinya dia. Nah, suatu ketika dia itu berangkat karena buta, ada yang nuntun. Sing nuntun sinten? Putrane. Putrane nuntun diantar menuju majelis. Di tengah-tengah jalan si bapak buta niki kebelet pipis, pengen pipis. Akhirnya bilang sama si anak, aku butuh pipis. Oh nggih Pak, cepet tempatnya disediakan. Setelah disediakan badhe pipis, anaknya matur, ngapunten Pak, nak pipis panjenengan carane ngeten. Sebelum dipun paringi tata cara pipis, anak ini tempatnya tanahnya dijojohi. Apa? Tanahnya dijojohi, dicukir-cukir supaya gembur. Lah tanya, awakmu ki ngopo? Niki lho Pak, dukir-dukir jojohi tanah. Maksudnya nopo? Mangke jenengan nak pipis ben boten nyiprat-nyiprat. Karena tanahnya gembur, tanahnya lembek. Nggih. Karena yang tanah sesuatu yang dijatuhi air kalau keras mesti nopo muncrat. Lah setelah selesai dia mau berangkat diajak sama putrane. Monggo Pak nglajengi perjalanan. Jawab Pak mulai haile mulai. Lho, dereng kesempet ngaos kok mulai. Aku wis entuk ilmu siji lan wis praktek. Aku wis entuk ilmu siji dan wis praktek. Maka ini Masya Allah, akhirnya dia ya pinter, dia ya alim, dan dia mengamalkan dengan ilmu yang ia dapatkan. Nah, maka dia ditunjuk sebagai walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting nyata-nyata ini. Makanya tetap selalu bermohon kepada Allah, kita ini semakin bertambah ilmu, harus semakin bertambah amal. Karena kalau orang semakin tambah ilmu, tidak semakin tambah hidayah dan pengamalannya, maka semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah.
Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amal, berarti semakin bertambah dekat kali Gusti Allah. Yuk kita lihat yang ini. Terus bibar sholat Jumat, selain wirid biasa bibar sholat, ada wirid khusus. Karena Jumatan itu juga ibadah khusus. Ibadah khusus Jumatan itu berbeda dengan amalan-amalan sholat harian yang lain. Maka ada amalan khusus di sana. Salah satu kekhususannya adalah amalan setelah sholat Jumat. Napa wau duha amalannya? Baca napa? Surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ngoten nggih, Sob? Bismillah nggih. Diamalke lho. Dapat satu ilmu diamalkan. Dapat satu ilmu diamalkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin Allahumma amin. Ayo kita lihat sekarang, supaya awake dhewe juga punya satu argumen tentang, dari sini bisa diambil persamaan. Alasan Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i kenapa di dalam baca Fatihah di dalam sholat ki basmalah masuk. Lah salah satu ini pamannya coba dilihat coba. Siapa yang membaca setelah sholat Jum'ah membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Orang itu kalau letterlek apa adanya kan jadi lucu, Mas. Pas sholat Jumat terus gini, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, selesai. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, selesai. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, selesai. Lho. Lah dawuh sing mriki ngono ki. Sapa sing maca bar salat Jumat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ping 7 masing-masing. Ayo piye? Cara memahaminya piye? Nah, kita melihat niku kan terus akhirnya Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Napa ngono mboten? Salah satu nama dari surat Al-Ikhlas adalah Qul huwallahu ahad. Salah satu nama dari Al-Falaq adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Salah satu nama dari Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas adalah Qul a'udzu birabbin nas. Maka nak jenengan bisa melihat hadis yang menerangkan tentang Nabi itu ketika sholat wajib setelah membaca doa iftitah langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya itu berikut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah niki sing memahami rak terus akhiripun bingung nopo. Jadi Nabi niku menawi bibar salat doa iftitah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Niku difahami sebagian saudara kita dan itu monggo dia punya panutan masing-masing. Yang baikpun ngendikake piye? Berarti maca hamdalah alhamdulillah surat Fatihah rasah maca bismillah. Nyatane nopo langsung ting mriku alhamdulillahirabbil alamin. Lah kita juga menjawab alhamdulillahirabbil alamin tok. Leren sampai situ tidak selesai sampai walau dolin. Wong nyatane dawuh ting mriku ya mung teko alhamdulillahirabbil alamin tok. Maka madhab Syafi'i ngendikake yang dimaksud itu membaca surat Fatihah. Itu dalil bukan untuk mengatakan Fatihah diawati alhamdulillah, boten. Karena salah satu nama surat Al-Fatihah itu surat Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu nama dari surat Al-Ikhlas adalah Qul huwallahu ahad. Boten Qul huwallahu ahad tok, boten. Nah, semanten ugi bar Kanjeng Nabi doa iftitah niku kok terus langsung alhamdulillah itu maksudnya maos doa, maos napa surat? Maos surat Fatihah
itu menunjukkan dalil itu, bukan dalil bahwa itu Fatihah tidak baca basmalah. Mboten niku dalile. Yang dipakai tidak itu. Paham ya? Nah, jadi dalil niku dipakai untuk mengatakan bar iftitah ki Fatihah. Fatihah niku diistilahkan alhamdulillah, surat alhamdulillah. Bukan kok alhamdulillah itu berarti tidak ada bismillah. Boten. Pembahasan kalau Fatihah ada bismillah itu hadis lain. Pembahasan itu begitu. Paham ya? Maka Imam Syafi'i itu sangat cerdas. Nalaripun itu dinalar itu sangat nalar, logis banget. Salah satu nih sing kula jenengan bisa melihat bahwa yang namanya suami istri itu muhrim napa betul? Mahram napa betul? Boten. Mahram atau muhrim dari kata haram. Haram itu tidak boleh. Maknanya tidak boleh dinikah. Lain jenis suami istri yang tidak boleh dinikah itu muhrim atau mahram. Ini bahkan tidak boleh dinikah. Boten, iku wis nikah tidak boleh dinikah. Nah, sebagian sederek kita ada yang mengatakan niku nggih monggo juga punya panutan masing-masing, tapi kita tetap berpegang teguh kalian mazhab Syafi'i yang kita yakini, yang kita amalkan sekian lama ini. Dawuhe napa piyambakipun berargumentasi, berdalil, berlandaskan ketikane Nabi itu pernah salat tahajud. Di dalam salat tahajud Nabi itu napa? Pas waktu sujud Siti Aisyah niku karena ya kepingin bermanjaria. Jadi suami istri itu bermanjaria itu penting. Jadi mboten kaku. Nabi sering kali Siti Aisyah itu kalau jenuh kayak gitu niku nopo masuk ke dalam rumah dikancing saka lebet. Dikancing wong beda ora ngerti. Terus ngagem pakaian pada waktu nikah pertama kali itu, terus mubeng bareng-bareng wong loro tok. Mengenang masa lalu. Karena yang namanya rumah tangga itu satu titik pasti ada kejenuhan di sana. Nah, cara sakniki buka album bareng-bareng kira ngono to. Biyen ngene kok saiki ngene ya ngopo ora ngono bisa dilihat itu. Utawa sakniki mau klik ngaten mawon napa? Videone wonten nggih. Nah, videone wonten biyen manten biyen piye. Lah saiki kok men padu wae. Ora ngono to. Jadi ningali pada waktu dulu bagaimana begitu harmonisnya. Itu Siti Aisyah. Mboten mau ngono tok. Siti Aisyah biasa Nabi dijak adu playon itu biasa. Adu lari itu biasa. Nah, ini saking nopo? Saking harmonisnya bermanjaria bermesra antar suami istri. Lah, Siti Aisyah niku nggih ngoten, Pak. Piyambakipun menika ketika Nabi badhe sujud salat tahajud ing dalem to, tempatnya juga sempit, di tempat tidur itu pula ada musola kecil itu tempat salatnya di situ juga. Ketika badhe sujud, Nabi badhe sujud kakinya Siti Aisyah itu didaplangke. Tahu didaplangke? Tahu didaplangke bin? Sing semula selonjor biasa terus dipindah dadi ning ngarepe Kanjeng Nabi. Ben napa maksudnya ben kesenggol Kanjeng Nabi, mong bayangke niku. Wong kepengin disentuh Kanjeng Nabi wae niko-niko. Paham ya? Ini dahsyat niki. Itu Aisyah. Dan bener disentuh Kanjeng Nabi saestu. Dipindah Nabi pada sujud terus sikile sukune terus dipindah. Ini ngendikane jadi satu dasar suami istri nak singgolan boten batalke wudu. Nyatanya Kanjeng Nabi sholatnya tetap jalan. Kalau kita mazhab Syafi'i mboten ngoten. Hukum itu taklid, aglabiyah, umume. Lah, pripun umume? Umume wong turu ki selimutan, umume. Kalau wong turu umume selimutan berarti Siti Aisyah pas waktu sare nggih pakai selimut. Tatkala pakai selimut diangkat supune Siti Aisyah berarti juga ada halangan. Ada yang menghalangi kain selimut tidak langsung kontak antar kulit. Paham ya? Niku Imam Syafi'i. Jadi mboten opo anane diterima informasi itu. Ada hukum umume. Paham ya? Hukum napa wau namanya? Hukum taglib atau aglabiyah, keumuman. Wonten malih
Nabi juga mencium istrinya badhe berangkat sholat ning masjid. Niku pamitan ning lawang dianterke ning pintu itu dicium. Setelah sampai masjid dak putus langsung sholat. Jari ini mereka ngendikake ini nyatane orang apa-apa Kanjeng Nabi nyampe masjid ndak wudu meneh. Berarti sentuhan suami istri tidak batal ke wudu. Lah kalau kita menjawabnya bagaimana? Umumnya, hukum umumnya wanita Arab itu bercadar. Lah ketika bercadar, kira-kira sing dicium langsung kontak kulit nopo kaling-kalingan cadar. Kaling-kalingan cadar. Loh niki, paham ya? Kaya ngono kuwi. Nggih. Padha karo salah satu mahram adalah anak-anak tirimu. Anak tiri enggak Mas? Anak gawane bojo. Nggih. Jadi seumpama ada A, dia itu nikah sama B. B ini perempuan ini janda dan sudah punya anak. Punya anaknya perempuan juga. Niki muhrimnya bapak sambung apa ndak? Muhrim yang disebabkan musoharah. Ini kata mazhab Syafi'i. Muhrim mahram tidak boleh dinikah dan sentuhan ketika wudu. Sudah wudu boten batal ke wudu. Apa sebabnya? Dia sentuhan dengan anak tirinya dia. Anaknya istri. Tapi Al-Qur'an ngendikake mboten ngono, anak-anak tiri sing mbok rawat. Anak-anak tiri sing sampean rawat sing jadi tanggunganmu. Lah sing ora dadi tanggungane piye? Sebab ngapunten, anak itu kalau ada suami istri cerai, itu ada kalanya ikut bapak, ada kalanya ikut ibu. Tapi umume ikut ibu, umume sebab keterikatan batin itu lebih kuat kali ibu. Lah niki maksudnya secara umum niku berarti nak derek ibu nikah kalih A berarti tadi tanggung jawabnya A. Nggih napa mboten? Nah, niku umume ngono kuwi. Ora kok terus akhirnya nak diopeni Pak nak diopeni bapak kandunge karo bapak tirine berarti orang muhrim. Mboten ngono kuwi, tetep muhrim kabeh. Sebab niki hukum keumuman. Tetap dia mboten batal ke wudu dan tidak boleh dinikah. Senajan tidak jadi tanggung jawabnya bapak tirine sebab dari bapak kandunge. Paham ya? Contoh nomor dereng, Pak. Nah, kemarin kita terangke tenggene fasolatan komplit teng mriku tentang napa? Tentang muhrim mahram. Ada muhrim nasab sebab nasab, ada muhrim sebab musaharah pernikahan, wonten muhrim sebab radhaah susuan. Kados ngoten. Nah niki wangsul malih tenggene pembahasan niki Jumatan salah satu amalannya adalah surat Al-Ikhlas. Terus apa nazal? Surat Al-Falaq, malih surat An-Nas. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Abul As Al-Qusairi an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a idza sallama al-imam yaumal jumu'ati qabla ayyusniya rijlahu fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Al-Jamu' Shaghir fi Hadisil Bashir An-Nadir juz 1 Sahifah 179. An Anasin diriwayatake saking sahabat Anas radhiyallahu anha muqarrido sapa Allah anhu saking Sayyidah Anas Sayyid Anas. Dawuh Sayyid Anas anan nabiyya ing temen sadure Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Sayyid Kanjeng Nabi. Ngendikane ngene, man utawi sapane wong qara'a iku lamun. Nah lamun berarti apa? Gar. Berarti mannya ini man syartiyah. Ono man iku ono man mausul, ono man iku man syartiyah. Lah teng mriki mboten man mausul, niki man syartiyah. Niki pelajaran dasar tenggene nahwu pesantren. Mila terus man utawi sapane wong qara'a iku lamun ketika iku lamun maca sapa man idza sallama nalikane salam sapa imam yaumul jumu'ati ing dalam dina Jumat qabla ayyusniya
ing dalem sedurunge ing yen to nyelonjorke ing yen to napa ing yen to menduakan dari kata isnani ayusnia napa ngerubah posisi berarti masih dalam keadaan lungguh tawarruk nggih ngeten niki tasih keadaan lungguh tahiyat akhir ngeten niki sadurunge ing yen to ngrubah posisi sapa man rijlahu ing sikile man maca Fatihatul Kitab ing Fatihah kitab apa itu Fatihah kitab ora ya ora ya maksudnya surat Al-Fatihah ana tambahan ting mriki wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad wal muawwidzatain lan muawwidzatain sab'an kelawan pitu ngabalan ufira mongko di ngapura lahu kedue man apa ma dosa takutama kang bisi apa ma mindambi saking dosane man wa malan dosa tak akhara kang wis keri apa dosa apa ma ning lating ayat ning hadis niki diriwayatke saking sahabat Anas menika napa ditambah surat Al-Fatihah Fatihah ping 7 kulhune ping 7 falake ping 7 An-Nas ping 7 masih dalam kondisi lungguh. Nah, ini jangan dipertentangkan tapi dikompromikan.